Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan tentang seedless trait and genome editing. Nah, ini merupakan nama kelompok 2. Yang pertama ada Anissa Zalfa Pratiwi, Lataskia Oli Wibowo, Davina Ita Faza, dan Christopher Muhammad Zildan Holiday. Kenapa sih terciptanya anggur tanpa biji itu sendiri? Nah, anggur sendiri seperti yang kita ketahui telah banyak persebarannya di berbagai negara. Namun, terdapat beberapa orang yang masih menolak untuk memakan anggur. Hal ini dikarenakan bijinya yang kecil dan itu susah dipisahkan. Dan walaupun nanti dimakan, itu akan susah untuk mengunyahnya. Dan fatalnya lagi, biji anggur ini dapat menyebabkan seseorang dapat tersedak. Sebab itulah anggur tanpa biji diadakan. Namun sisi lain, anggur tanpa biji ini meningkatkan kualitas dari anggur itu sendiri, seperti dengan meningkatnya kadar asam atau gula, kulit buah yang tidak mudah keriput, dan umur simpan yang cenderung lebih lama. Hal ini dikarenakan etilen dari biji tidak ada. Anggur tanpa biji ini memang telah ditemukan sejak zaman dahulu kala. Namun pemulihan anggur tanpa biji dengan nama populernya Thompson Seedless pertama kali dikembangkan pada abad ke-19. Saat ini, kami akan membahas bagaimana mekanisme pembuatan anggur tanpa biji dengan metode CRISPR-Cas. Dengan metode CRISPR-Cas ini, kita akan lebih cepat dalam memenuhi kebutuhan pasar. Dikarenakan metode ini dianggap lebih cepat dibandingkan dengan metode konvensional, yaitu penyilangan. Selanjutnya adalah gen yang dapat mempengaruhi sifat seedless atau tanpa biji pada buah. Yang pertama adalah auxin-related gene atau gen yang berhubungan dengan auksin, di mana dengan mengaplikasikan auksin sintesis pada bunga yang belum terpolinasi, kita dapat menginduksi pertumbuhan bunga Parthenocarpi dengan memodulasi pembelahan sel yang menyebabkan peningkatan volume perikarp. Induksi Parthenocarpi tanpa biji oleh auksin terjadi karena adanya alterasi atau mengubah sintesis atau signaling dari auksin itu sendiri. Kemudian terdapat gibberellin-related gene, di mana buah tanpa biji ini juga sebenarnya dapat diproduksi dengan memodifikasi jalur persinyalan GA atau hormon gibberellin. Akan tetapi buah yang dihasilkan biasanya lebih kecil dan terlihat memanjang dibanding dengan anggur pada umumnya. Kemudian juga terdapat cytokinin-related genes, di mana cytokinin ini merupakan hormon yang mempengaruhi pertumbuhan biji dan juga pertumbuhan tanaman. Mereka terlibat dalam regulasi ukuran ovarium tanaman dan perkembangan bakal biji, sehingga dapat juga mempengaruhi ukuran dan jumlah biji. Hal ini dilakukan dengan memutasi DNA metiltransferase 1 atau MET1 yang merupakan regulator gen terkait. Dengan memutasi MET1, ia dapat kehilangan fungsinya sebagai pemberi pengaruh pada pertumbuhan biji sehingga terdapat reduksi ukuran biji. Kemudian terdapat matchbox gene yang merupakan gen yang penting dalam jalur perkembangan tanaman. Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa dengan adanya perubahan pada gen ini, maka pembentukan buah tanpa biji dapat diinisiasikan. Kemudian terdapat CRISPR-Cas sebagai teknologi editing genom. CRISPR-Cas9 merupakan salah satu strategi primer yang telah dikembangkan dan digunakan dalam genome editing. Untuk melakukan genome editing dengan CRISPR diperlukan beberapa syarat, yaitu yang pertama, guide RNA yang tersusun atas 20 rantai nukleotida sintesis yang nantinya akan terikat pada DNA. Selain itu juga dibutuhkan Cas9 selaku enzim nuklease yang menghancurkan DNA di dekat rantai PAM atau protospacer adjacent motif. Meskipun begitu, sistem CRISPR-Cas9 memiliki tingkat pembelahan di luar target yang tinggi, sehingga diperlukan beberapa strategi untuk meningkatkan spesifisitas dan juga efisiensi, seperti modifikasi enzim Cas9 dan juga pertemuan protein Cas yang baru, pemanjangan rantai PAM, dan juga modifikasi teknologi CRISPR. Dengan melakukan modifikasi pada Cas9, kita dapat meningkatkan spesifisitas pembelahan target DNA. Selain itu, dengan protein Cas yang baru, kita juga dapat meningkatkan efisiensi strategi CRISPR. Selain itu juga terdapat prime editing yang merupakan metode yang berdasarkan search and replace, di mana teknologi ini merupakan teknologi dengan fungsi yang mirip dengan CRISPR, namun memiliki kemungkinan melenceng yang lebih kecil dibanding dengan CRISPR-Cas9. Teknologi ini juga memiliki produk sampingan yang mirip dengan efisiensi yang lebih tinggi dibanding dengan CRISPR.
Baik, selanjutnya adalah pada rekayasa genetika untuk pemulaian tanpa biji. Terdapat tantangan-tantangan yang dihadapi berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, yakni adanya perbedaan jumlah kromosom, kedua, ketidakcocokan genetik, ketiga, kualitas pertumbuhan reproduksi yang terbatas. Dari ketiga tantangan itu didapatkan sebuah solusi, yakni sebuah rekayasa genetika. Apa saja yang dilakukan pada rekayasa genetika? Pada rekayasa genetika dilakukan rekombinasi homolog dan adanya injeksi genom. Untuk apa? Agar didapatkan eh, tanaman tanpa biji, sebuah pemurnian. Selanjutnya adalah hasil rekayasa genetika terhadap anggur. Di sini terdapat 3 jenis buah anggur, ada Majesty, Floriana, dan Frey Seedless. Pada Majesty dan Floriana memiliki karakteristik yang sama, yakni memiliki bunga yang sempurna dan berbiji. Namun pada Frey Seedless itu berbeda. Mengapa? Karena itu tidak memiliki biji, tetapi masih memiliki bunga yang sempurna. Mengapa pada Frey Seedless itu memiliki bunga yang sempurna? Nah, hal ini dapat dikarenakan dari gen yang mengendalikan sifat yang tidak berbiji pada Frey Seedless itu merupakan gen dominan. Tetapi gen ini tidak bekerja sempurna pada beberapa bunga sehingga bunga tersebut menjadi bunga sempurna. Selain itu dapat juga karena adanya mutasi. Pengaruh mutasi genetik sehingga menyebabkan bunga yang awalnya tidak sempurna menjadi bunga sempurna, yang bisa terjadi karena faktor lingkungan. Nah, di situ disebutkan tentang parthenokarpi tanpa biji. Parthenokarpi itu merupakan proses pembuahan buah tanpa adanya penyerbukan dan pembuahan sel telur, namun dapat juga bijinya sangat kecil dan tidak berkembang. Nah, dari seedless parthenokarpi ini atau tanpa biji dapat diinduksi dengan pemberian hormon seperti auksin ataupun giberelin, manipulasi kromosom, dan rekayasa genetika sehingga memiliki gen yang mengendalikan sifat tidak berbiji tersebut. Berikutnya adalah rekayasa genetika dengan teknik CRISPR-Cas untuk mendapatkan buah anggur tanpa biji. Jadi di sini ada dua jenis tahapan, yaitu yang pertama itu tentang pemilihan gen dan pemilihan gen kandidat dan perancangan gRNA. Kemudian dilanjutkan dengan pemilihan unit ekspresi seperti promoter, selection marker, protein Cas. Selanjutnya, cloning expression cascade menjadi vektor biner yang sesuai. Nah, yang terakhir adalah pengujian vektor seperti PCR, pencernaan restriksi, dan sequencing. Sebelum mulai ke tahap selanjutnya, ada jenis tahapan yang kedua, yaitu pertama kita eksplant terhadap petiol, daun, anter, dan sebagainya. Nah, masuk ke tahap induksi terhadap pre-embryonic mass atau PEM, itu dilakukan pengujian vektor. Nah, mengapa pada induksi terhadap PEM ini dilakukan pengujian vektor? Karena dapat dilakukan sterilisasi terhadap embrio itu tersebut. Sterilisasi dengan vektor ini, maka segala patogen yang sebelumnya ada di embrio dapat hilang dari embrio itu tersendiri. Selanjutnya, dilakukan transformasi dan isolasi protoplasma serta transformasi sel embrio. Pada tahap ini juga dilakukan pengujian vektor. Selanjutnya adalah proses transformasi pada screening, selection, dan regeneration. Terakhir adalah tanaman dengan buah tanpa biji.
Hasil riset dan pengembangan genom serta optimasi metode kultur sel menghasilkan teknologi pemuliaan yang rendah biaya. Pengaplikasian teknologi ini akan menghasilkan produk pemuliaan yang presisi, produk dengan modifikasi genom yang akurat, tertarget, dan terpercaya. Salah satu contoh adalah teknologi CRISPR-Cas dengan hasil produk yang alalnya termodifikasi. Fokus utama dalam produk rekayasa biologis adalah keamanan. Oleh karena itu, terdapat organisasi untuk mengawasi regulasi pre- dan post-release dari produk rekayasa biologis. Seperti contohnya yang pertama ada Food and Drug Administration atau FDA, kemudian yang kedua ada US Department of Agriculture atau USDA, kemudian yang ketiga ada Environmental Protection Agency atau EPA. Lembaga pengawas Amerika lebih fokus pada hasil akhir produk dan produk tidak dikategorikan GM apabila bebas dari agrobakterium, transgenik, dan materi genetik asing. Kemudian di Uni Eropa terdapat organisasi European Food Safety Authority atau EFSA yang fokus pada proses dari pengolahan produk. Kesimpulan sendiri yakni mutagenesis spesifik tahap perkembangan dan jaringan dengan menggunakan teknik CRISPR-Cas9 serta penyuntingan nukleotida berbasis CRISPR merupakan pilihan yang baik dalam upaya pemulihan tanaman tanpa biji. Pendekatan ini dianggap efektif dikarenakan dapat mengatasi beberapa masalah yang mungkin muncul dalam rekayasa genetika, seperti hambatan hibridisasi antar spesies dan efek pleiotropik. Namun, untuk berhasil dalam mencapai sifat tanpa biji melalui rekayasa genetika, beberapa langkah kritis harus diambil, termasuk penargetan gen yang tepat, perancangan gRNA, pemilihan protein Cas, cloning semua modul ke dalam vektor biner yang tepat, transformasi sel tanaman, dan regenerasi selanjutnya. Penting diingat juga untuk memiliki sistem transformasi dan regenerasi tanaman yang lebih baik agar tingkat pemulihan tanaman yang diinginkan dapat ditingkatkan.